Ustadz, betulkah apabila ada seseorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu, karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak tidak sealiran dan katanya tidak berbaiat punya keimaman. Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kita itu dulu itu kan didoktrin bahwa ini kitab karangan, pendapatnya ulama, nggak ada dalilnya, nggak ada Quran hadisnya. Nah, setelah saya itu belajar, setelah saya itu mengkaji, ternyata itu salah pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para subscriber dan para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang seorang jamaah yang bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Jamaah tersebut bertanya bahwa ada suatu kelompok atau golongan yang tidak mau sholat di belakang imam selain kelompoknya karena belum berbaiat kepada imamnya atau pemimpinnya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menjawab, siapakah imamnya? Siapakah pemimpinnya? Kan gitu. Pertanyaannya simpel saja. Jadi untuk jamaah-jamaah Jokam ya tinggal dijawab saja. Imamnya siapa? Pemimpinnya siapa? Umurnya berapa? Dan kemudian Ustadz Adi Hidayat pun juga bertanya, siapa yang mengangkat imam tersebut? Kan gitu. Yang mengangkat dia menjadi imam, ya kan gitu. Jangan sampai halu. Jadi imam tersebut itu merasa halu bahwa dirinya adalah pemimpinnya kaum muslimin di seluruh dunia. Padahal tidak. Kalau untuk masalah pemimpin di setiap hierarki, di setiap kelompok, di setiap golongan itu pasti ada. Akan tetapi jika hadis atau dalil yang menjelaskan tentang pemimpin kaum muslimin atau amirul mukminin ya bahasanya, itu dipakai untuk amir golongan atau pemimpin golongan, itu kan ya kurang pas ya bukan kurang pas lagi, ya tidak pas kan gitu. Jadi ya jangan sampai salah menempatkan dalil atau hadis terus kemudian dimodifikasi atau disarahi sendiri, kemudian diarahkan kepada pemimpin kelompoknya kan. Dan untuk sebenarnya saya pun dulu tuh juga tersangkut syubhat ini ketika saya sudah hijrah kan gitu. Ketika saya sudah hijrah itu saya tuh ingin sholat di masjid selain kelompok saya itu rasanya itu kayak nanti sholat saya itu diterima apa enggak ya, sholat saya itu nanti khusyuk atau enggak ya gitu. Jadi rasanya itu seperti tidak khusyuk, ada yang mengganjal, terus kemudian nanti sah apa enggak, itu pikiran-pikiran itu pasti ada. Itu padahal saya itu sudah hijrah, dari Jogam, itu masih tersangkut syubhat atau masih ada keraguan-keraguan seperti itu. Bahkan saya itu lebih mantap sholat di rumah daripada sholat di masjidnya kaum muslimin atau selain dari jamaah Jokam kan gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, terus kemudian saya banyak mengaji atau terus kemudian juga bertanya kepada alim ulama, kepada tokoh-tokoh atau dai atau ustadz di selain golongan Jokam. Saya bertanya ke
Kiai Nahdiyin, terus kemudian saya ke Ustadznya Muhammadiyah, ke Ustadznya Salafi, itu semua saya datangin. Ya saya bertabayun ya karena saya meskipun waktu dulu itu merasa paling pol ya, atau gudangnya ilmu kan bahasanya kita gitu, gurune jagat kan, tapi setelah hijrah itu ya masa keilmuan masa berhenti di sini saja kan gitu, masa sudah cukup ketika kita sudah belajar kutubus sitah terus kemudian kita masih belum paham. Ya saya jelas belum paham meskipun sudah mengkaji hadis-hadis Indo, hadis besar kan bahasa Jokam, itu ya masih tetap belum paham. Karena apa ya? Karena kita tidak membekali diri dengan perangkat-perangkat seperti bahasa Arab atau nahwu sorof atau belajar sarah hadis kan gitu. Itu belum belajar, makanya ya masih belum paham. Dan saya pun dulu itu juga ketika saya safar atau bepergian pun, jangankan mau sholat, mau pipis saja, mau buang air kecil saja, itu saya mencari masjid kelompok saya. Ya karena yang lebih bisa menjaga najis, yang lebih kita yakin lah, maksudnya di hati itu mantap gitu. Kita sholat di situ juga mantap, kita buang hajat di situ juga lebih yakin terjaga dari najis. Itu yang saya rasakan itu dulu itu seperti itu. Kembali ke pertanyaan awal atau ke pertanyaan jamaah yang bertanya ke Ustadz Adi Hidayat, itu kemungkinan adalah jamaah Jokam yang baru hijrah. Nah, kemudian dia itu masih tersangkut syubhat seperti saya waktu awal-awal hijrah. Jadi ada sebuah kelompok atau golongan yang meyakini sholat di belakang imam selain kelompoknya itu tidak sah atau sholatnya itu tidak diterima. Ya, yang pertama itu ya karena takfiri, karena menganggap selain kelompoknya itu kafir. Jadi kita diimamin oleh imam yang kafir, ya tidak sah sholatnya. Bahkan kita itu sholat kepada kaum muslimin itu, atau sholat jenazah, terus kemudian juga sholat fardu, sholat 5 waktu, akan tapi sholat wudhu luhur itu ya kita itu tidak wudhu. Jadi seakan-akan sama seperti kaum muslimin yang lain, akan tetapi sebenarnya keyakinannya itu ya tidak sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya mungkin mirip takiyahnya Syiah ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk para jamaah atau pemirsa yang masih memiliki keraguan atau masih belum mantap untuk berhijrah, ya coba bertanya kepada alim ulama, atau mungkin bisa bertanya di YouTube, bertanya langsung lewat WA, itu kan banyak ya, tidak harus bertemu langsung. Atau lihat-lihat YouTube para ustadz-ustadz atau dai di YouTube, itu banyak yang membahas tentang sholat, bagaimana itu sholatnya kita bisa diterima, bagaimana sholatnya kita itu bisa sah, bagaimana sholat kita bisa khusyuk, itu semuanya ada di YouTube, insya Allah. Jadi ya kalau pengalaman saya itu ya itu tadi, saya bertanya kepada alim ulama, terus kemudian membiasakan diri itu datang ke masjid terdekat, datang ke masjid di sekitar kita. Pasti ada lah di sekitar kita itu ada musola atau masjid terdekat, itu pasti ada. Coba kita mencoba untuk datang ke sana, sholat 5 waktu lah, minimal sholat 5 waktu ya. Itu mungkin memang awal-awal itu berat atau rasanya itu tidak khusyuk atau ya belum nyaman lah. Akan tetapi ya tetap terus datang ke sana. Tetap datang terus ke sana, lambat laun nanti juga akan terbiasa dan rasa-rasa itu akan hilang. Rasa-rasa yang tidak nyaman, terus kemudian kita risih atau mungkin ya mohon maaf ada yang tidak nyaman karena ada pujian-pujian sesudah azan itu ya kalau memang tidak nyaman atau mungkin belum terbiasa, ya datang mencari ke masjid yang tidak ada hal-hal tersebut. Jadi mungkin bisa datang ke masjidnya Salafi, atau datang ke masjidnya Muhammadiyah, atau ke masjidnya Persis mungkin ya kan, mungkin yang tidak ada pujiannya. Bahkan di masjid di dekat rumah saya itu ya Masjid Nahdiyin itu ya juga tidak ada pujiannya, itu juga ada. Jadi tidak semua Masjid Nahdiyin itu ada pujian-pujiannya seperti itu, tidak. Ya memang mungkin kalau memang belum terbiasa atau untuk menghilangkan rasa atau syubhat-syubhatnya itu tadi, syubhat di hati maksudnya ya, itu ya datang ke masjid-masjid yang sekiranya itu mirip-mirip dengan masjidnya Jokam.
Nah, jadi setelah mungkin sudah terbiasa, nanti mungkin dia sholat di masjid Jami', masjid Nahdien, masjid manapun nanti juga akan sudah terbiasa. Ya butuh proses lah. Saya pun juga butuh waktu berbulan-bulan. Setelah hijrah pun juga mau sholat jamaah dengan kaum muslimin pun saya juga takut. Nah kemudian alhamdulillahnya ya saya juga diberikan nikmat bisa belajar di universitas atau belajar di bangku kuliah. Dan saya mengambil pendidikan agama Islam, dan di situ ya syubhat-syubhatnya saya itu banyak terurai. Dan kemudian pun saya juga belajar nih kitab ini, apa ini, Muqaranatul Madzahibi fi Ta'rifis Shalah wa Syara'ituha wa Arkanuha. Jadi perbandingan mazhab di dalam pengertian sholat, wa Syara'ituha dan batasnya atau batas-batas sholat, wa arkanuha dan rukunnya sholat. Nah di sini itu banyak ya pendapat-pendapat para empat mazhab ya, imam mazhab itu. Ya di Jukam itu kita kan tidak pernah tahu, tidak pernah belajar empat mazhab itu siapa, empat mazhab itu lahirnya kapan, wafatnya kapan, pendapatnya apa, kitabnya apa, itu kan kita kan tidak pernah belajar. Jadi ya selain Quran hadis atau selain Al-Quran dan hadis induk atau kutub sita itu semuanya kitab karangan. Yes, ini menyesatkan. Ini tidak bisa diambil ilmunya. Intinya menyesatkan lah. Ya, jadi ya takut terpengaruh ya kan. Mungkin kita sering mendengar kitab kuning. Ya, ini yang namanya kitab kuning itu ya seperti ini. Jadi kitabnya itu kertasnya itu kuning gitu loh. Jadi kalau kitab putih ya kertasnya putih. Jadi di sini itu banyak saya mengkaji tentang pendapat-pendapat empat mazhab. Jadi contoh berkaitan dengan sholat, tapi ini fi ta'rifis shalah kan, di dalam pengertiannya sholat atau hal-hal sholat semua di sini yang dibahas ya. Kalau kita dulu setelah masuk Jukam itu kan kita diajari kitabus sholat, diajari sholat, dan sholatnya itu sudah sepaket. Jadi sholat itu ya seperti ini kan gitu. Jadi sholat itu ya yang cuma model satu macam saja. Jadi seakan-akan yang selain model ini salah ya, kan gitu ya. Karena apa? Kita tidak belajar fikih, kita tidak belajar fikih sholat ya. Makanya setelah hijrah itu kita harus banyak belajar gitu loh. Jangan malah sering berdebat ya. Mungkin kalau berdakwah, mendakwai Jukam ya tafadhol silahkan, tapi kalau untuk berdebat dengan kaum muslimin yang lain ya saya sarankan tuh jangan, lebih banyak belajar saja. Tapi kembali lagi ke laptop di sini, kita itu dulu itu kan didoktrin bahwa ini kitab karangan, pendapatnya ulama, nggak ada dalilnya, nggak ada Quran hadisnya. Nah, setelah saya itu belajar, setelah saya itu mengkaji, ternyata itu salah pemirsa. Ternyata setelah pendapat ulama, ya contoh Imam Syafi'i berkata bla bla bla, qala Syafi'i kan. Nah, setelah berkata pendapatnya, terus di bawahnya itu ada dalilnya, ada Quran hadisnya gitu loh. Ya itu banyak di sini. Nih kalau pengen lihat, ya nanti ya bisa beli kitab ini. Ini di internet mungkin ada, di Shopee mungkin ada, ini dari Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Perumahan Semen Kediri. Ya. Atau beli itulah kitab Muqaranatul Madzahibi. Ya. Carilah di Shopee, insya Allah ada. Nah, di sini tuh setelah Imam Syafi'i ngomong bla bla bla, terus kemudian ini dalilnya ini. Ya kan itu. Ya kan misalnya contoh mengangkat tangan segini, atau berpendapat seperti ini, berpendapat terus ini sunnahnya itu seperti ini, itu pakai dalil semua gitu. Terus kemudian Abu Hanifah bilang seperti ini, dalilnya ada. Terus Imam Malik, Imam Ahmad berkata bla bla bla, terus dalilnya itu ada. Jadi mereka itu berpendapat itu berdasarkan dalil, berdasarkan Quran hadis. Jadi ya ada Quran hadisnya ya. Bukan terus kemudian pendapat ulama, terus kemudian mereka itu juga mungkin bisa salah lah. Nah, sekarang jika mungkin bisa salah, bisa lebih salah mana orang yang hafal 1 juta hadis daripada itu pengurus-pengurus atau dai-dai atau ulamanya Jukam, ya kan gitu. Lebih kemungkinan salah mana, ya kan gitu.
orang yang paham tata bahasa Arab dan juga hafal Quran dan juga Al-Hadis dengan orang yang tidak bisa Al-Quran, orang yang tidak hafal hadis, orang yang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu nahwu sorof. Kemudian jika berijtihad, kira-kira lebih salah mana gitu. Ya karena ijtihad itu ya disalahartikan di dalam jukam. Padahal ijtihad itu pendapat ulama yang mujtahid, yang ada syarat-syaratnya. Orang yang boleh berijtihad itu hafal Quran hadis, memenuhi perangkat-perangkat yang diperlukan, ya kan? Banyak itu. Nah, akan tetapi jika di jukam itu ya ijtihad itu adalah qaulnya imam atau perkataan pemimpin. Jangan salahnya kan di situ. Sudah tarifnya saja, pengertiannya saja sudah salah. Kemudian diyakini oleh pengikut-pengikutnya kan gitu. Jika kita sudah belajar bahwa sholat itu banyak. Sholat itu banyak modelnya. Itu contoh 4 mazhab itu pun sudah banyak itu kan. Sudah banyak model atau cara sholat itu. Ya semuanya juga sah, semuanya pun juga diterima. Yang penting ya wudu, terus kemudian niat yang benar, menghadap kiblat, ya insya Allah sholatnya diterima. Ya makanya kita belajar, itu kan gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di Jokam, saya nasihatkan atau wasiatkan untuk tetap belajar. Jangan hanya belajar kitab ushul saja, padahal di dalam kitab ushul itu banyak hadis-hadis dhaif. Serius banyak hadis dhaif. Kalau benar-benar memang dipelajari atau dikupas secara rinci, itu banyak hadis dhaifnya. Tayyib, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya atau banyak kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan pemirsa, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.